Menurut Oke. saya dokumen AMDAL nggak bisa dijadikan alasan izinnya tidak dicabut. Justru kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dan mau menghormati masyarakat Papua, dokumen AMDAL-nya harus diperiksa. Dan kita bersedia, kalau pemerintah mau buka dokumen AMDAL, mari kita periksa bareng-bareng. Dan saya berkeyakinan dampak pentingnya itu di manipulatif. Kalau dampak pentingnya aktual, maka nggak akan ada persetujuan lingkungan di Raja Ampat ini. Karena persetujuan lingkungan itu logikanya sangat sederhana. Ketika dia bertentangan dengan akal sehat, akal yang normal, maka seharusnya izinnya tidak diterbitkan. Ini publik marah karena hukum digunakan, kewenangan digunakan bertentangan dengan akal sehat kita. Mas Sensi, ini menurut Walhi, tambang gas nikel ini legal atau ilegal? Karena kalau bicara legalitas, gas nikel masih punya kontrak karya sejak 98, lalu juga ada Kepres 2004 nomor 41 yang mengecualikan hutan lindung di Pulau Gak untuk bisa ditambang. Itu legalitasnya masih ada. Berarti bagaimana ini Mas Sensi? Ya, itu pengecualian berdasarkan Perpu perubahan Undang-Undang Kehutanan, tetapi dia tidak merubah ketentuan tentang penambangan di pulau-pulau kecil. Dan harus diingat ya, bahwasanya hukum itu seharusnya tidak bertentangan dia dengan nilai moral dan akal sehat. Menurut saya, walaupun ada yang dianggap bisa dijadikan payung hukumnya, proses perizinannya harus diperiksa. Karena dia dipaksakan. Ya, termasuk juga kenapa pertambangan di GAK ini masuk dalam perubahan Undang-Undang Kehutanan di Perpu 2004. Jadi ini kan masih berlaku ya Mas Zensi, yang tadi Anda katakan perpunya masih berlaku, berarti sebetulnya PT Gak Nikel ini masih legal sebetulnya, sehingga tidak perlu kemudian izinnya dicabut. Bagaimana? Ya, dia legal, kan ada 4 regulasi. Satu, regulasi kehutanan, regulasi lingkungan, regulasi pertambangan, regulasi pulau-pulau kecil. Dan yang berdasarkan Perpu 2004 itu regulasi kehutanan. Regulasi lingkungannya belum diperiksa. Nah, memeriksa regulasi lingkungannya, itu harus diperiksa dokumen AMDAL-nya. Jadi jangan hanya melihat persetujuan lingkungan untuk izin usahanya. Kajian AMDAL-nya itu harus diperiksa. Kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat, kalau logikanya sudah ada AMDAL dan izinnya tetap dipertahankan, itu artinya dia bukan untuk menyelamatkan Raja Ampat, tapi mau menyelamatkan izin PT Gak dari kemarahan publik. Kalau logika pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dari pertambangan, yang harus diperiksa itu AMDAL-nya benar apa tidak. Karena saya berkeyakinan kalau AMDAL-nya benar, maka tidak akan ada persetujuan lingkungan di Raja Ampat ini. Karena nggak akan mungkin bisa memulihkan Raja Ampat itu. Setinggi apapun pengetahuan teknologi, sebesar apapun keuntungan perusahaan, nggak akan mungkin memulihkan ekosistem Mas Raja Zensi, Ampat. kalau kita lihat ada bahwa Pulau Gak ini di luar batas UNESCO Geopark Raja Ampat, sehingga izinnya masih berlaku. Memang rentan secara ekologis, tapi lokasinya lebih dari 40 km dari Geopark Raja Ampat. Walhi mengatakan apa dengan fakta ini? Secara administrasi, dia memang di luar wilayah situs warisan dunia. Dan menurut saya, alasan pemerintah menghentikan pertambangannya itu mestinya bukan hanya situs warisan dunia, tetapi Raja Ampat sebagai situs warisan kehidupan manusia di Nusantara. Jadi walaupun jaraknya 40 km, 400 km, dampaknya itu pasti akan sampai ke dalam kawasan konservasi. Kenapa? Karena pemerintah tidak akan bisa mengarahkan arus laut yang beredar dalam satu ekosistem ekologi Raja Ampat. Pemerintah tidak akan bisa melarang arus laut membawa sedimentasi logam berat dari Pulau Gak ke dalam ekosistem konservasinya. Iya, makanya harus dipatuhi itu
dalam setiap perizinan usaha itu harus dipatuhi undang-undang lingkungan, karena ini Ya. undang lingkungan lah yang menjadi pedoman untuk menganalisa dampak ini tadi. Oke. Makanya saya berkeyakinan dampak penting di dalam dokumen andalnya tidak mengcover analisa terhadap dampak sedimentasi terhadap ekologi di sekitarnya. Karena Mas Zensi, biasanya dokumen faktanya sekarang AMDAL pemerintah itu dipakai tidak untuk syarat mencabut administrasi. izin untuk PT GAK. Izinnya tidak dicabut sampai saat ini. Itu kan artinya legalitas PT GAK ini masih terjaga. Walhi akan melakukan langkah apa Belum dengan tentu. hal ini? Harapan saya pemerintah bisa menunjukkan kebijaksanaannya, kesadarannya di hadapan rakyat Indonesia terhadap PT GAK ini dicabut izinnya. Karena kita bisa saja menggunakan legal standing kita untuk menguji perizinan ini di depan pengadilan dan membatalkan izinnya. Tetapi yang kita mesti lihat itu bagaimana komitmen negara ini. Masa pemerintah terus yang bikin masalah, kita masyarakat sipil yang menyelesaikan. Kita bisa saja, kalau pemerintah tidak mempunyai komitmen terhadap ini, atas dasar menyelamatkan ekologi Raja Ampat, menyelamatkan masyarakat di Papua dalam masa depan, kita bisa saja ambil keputusan untuk kita yang maju menguji perizinan ini di Oke, Walhi pengadilan. berarti akan menguji ya, akan maju ya. Ya. Mas Zensi, kalau kita lihat ini gambar-gambarnya sedang ditayangkan, penggalian atau penambangan itu kan sudah berlangsung. Saya tidak punya pengetahuan sudah berapa persen penggalian ini terjadi dan sudah berapa persen kalau mau dikatakan kerusakan, perubahan kondisi alamnya sudah terjadi. Kalau kemudian dihentikan, kan kerusakannya sudah terjadi. Tidak terlalu berdampak banyak. Bagaimana itu Mas Zensi? Ya, ini yang bedakan ekosistem pulau kecil ya. Jadi kerusakannya itu jangan hanya dilihat di tapak proyeknya, di wilayah perizinannya. Tetapi dilihat itu dampak aktivitas terestrial terhadap pesisir dan lautnya. Nah, ini tidak ditampakkan. Sebenarnya sedimentasi dari bongkaran tanah ini, dia sudah sampai sedalam apa dan sejauh apa di laut. Ya. Jadi artinya memang kerusakannya saat itu ini bukan pun hanya artinya saat ini pun Mas Zensi kan sudah terjadi kerusakan itu. Maksud saya begini, kalau dihentikan apakah bisa langsung kita kembalikan kondisi yang sudah tergali ini ke kondisi awal sebelum tergali? Kita bisa restorasi kondisinya, kan tidak juga Mas Zensi? Iya, dengan kerusakan sekarang masih memungkinkan dia untuk dipulihkan. Karena ekologi di sekitarnya itu masih bisa menyokong. Tetapi kalau menunggu kerusakannya lebih parah, maka untuk memulihkan peluangnya akan semakin kecil. Karena daya dukung wilayah pesisirnya itu, wilayah pesisir, wilayah sekitarnya pasti sudah habis. Nah, Baik. kalau sekarang ini masih memungkinkan untuk dipulihkan. Iya. Karena satwa, flora di sekitar itu masih bisa dia untuk nanti mensupport memulihkan ekologi yang sudah rusak di daratannya. Kan Kita masih tunggu berarti mending kita bagaimana menyelamatkan. perkembangan kasus Ya. ini dan mungkin kita juga akan menunggu langkah Walhi selanjutnya. Mas Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi, terima kasih sudah berpendapat pada Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.